sebagai pengawas memang suka ini ya, suka melihat nih apa penilaian hariannya seperti apa dari KI 3, KI 4 kalau kurikulum 2013 ya, itu seperti apa, di mana kan seperti itu ya Bu. Jadi semua nilai itu kan dikelola ada buktinya gitu. Seperti itu ya. Mungkin kalau masukan saya ya mungkin Ibu bisa memotivasi tetapi dengan yang lain gitu. Jadi tidak harus nilai itu kalau menurut saya ya Bu ya. Jadi sepertinya tidak objektif. Tapi Bu bagus juga baik ya Bu ya memotivasi. Karena memotivasi reward itu tidak harus nilai dengan nilai kan gitu. Memberikan reward kepada siswa tidak harus dengan dengan nilai gitu. Kalau nilai mungkin karena sudah ada itunya ya, kalau asesmen penilaian ya itu sudah ada jalurnya ya, yang seperti saya katakan tadi, ada penilaian harian, ada penilaian PAT ya, PAT, ada nilai pas kan seperti itu ya. Jadi semuanya dikelolakan seperti itu. Iya. Nah, mungkin itu saja Ibu, mohon maaf kalau tidak berkenan. Memang agak ini ya, karena sudah terlanjur janji agak blank gitu. Ya, apa ya mungkin untuk bertanya atau seperti jadi kalau nilai itu memang sudah ada pengelolaannya ya. Ya benar. Mungkin itu Pak Miftah masukan saya, sharing saya seperti itu. Itu. Ya, mohon maaf Ibu Santi. Senang sekali ya. Bisa diskusi dengan Ibu pengawas. Iya, ya terima kasih sebelumnya, mohon maaf ya. Mungkin itu Mbak Anissa dan Pak Miftah yang bisa saya sampaikan. Gitu ya, mungkin bisa ribet yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Diah Savitri atas pengalamannya dan pendapat-pendapat yang diberikan. Serta saya juga berterima kasih kepada Ibu Santi Haji Jalil atas pengalaman dan juga pertanyaannya, dan pada Kamita atas jawabannya. Nah, oke lanjut ya. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Bapak Tommy Silalahi Sampit. Halo Bapak. Persilakan kepada Bapak Tommy untuk bisa langsung memperkenalkan dirinya, menyebutkan nama, asal daerah, kemudian pertanyaan. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam kita semua. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa Pak, dengar. Ya, saya dari tadi deg-degan menunggu kapan giliran saya gitu ya. Yang pertama mungkin saya justru sependapat dengan Santi Haji tadi, karena saya melakukan hal yang sama sebagai bentuk kita memberi semangat kepada anak didik untuk berprestasi, karena anak didik itu tidak semuanya berprestasi di IPA, tidak semua berprestasi di UTS, ada prestasi yang lain. Dan jangan sampai saya guru SMA saya guru SMA di SMA Tarunajaya Sampit, Kalimantan Tengah. Karena tidak selamanya anak-anak berprestasi di bidang yang kita ajarkan. Jangan sampai nanti pertimbangan saya, karena sekalian saya juga mendapat tugas tambahan untuk membantu anak didik yang ingin kuliah. Jangan sampai karena mereka ingin melanjutkan pendidikan, nilai yang kurang dari mata pelajaran kita menghambat mereka untuk diterima di universitas yang mereka inginkan. Cuman cara yang saya lakukan, misalnya kalau anak-anak mendapatkan nilai 70, itu akan saya naikkan jadi 80. Kalau sebelumnya nilai mereka tidak tuntas, saya akan berikan nilai tuntas dengan syarat saya kasih tugas tambahan. Jadi tidak serta-merta diberikan secara gratis dan langsung diangkat ke nilai maksimal, tapi dari nilai yang dia peroleh saya tambah lagi untuk apresiasi terhadap prestasi yang diberikan. Kemudian ada dua hal yang mau saya tanyakan berdasarkan dari pengalaman saya. Tahun 2009 sampai 2011 saya mengajar SD di
Pusoe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Nah, pengalaman yang saya alami di sana, rekan-rekan guru yang honor itu mendapatkan upah 250.000 per bulan. Kalau upahnya dirincikan, UMR saat itu sekitar 800.000. Untuk ongkos ojek sehari mereka PP 4.000 itu habis 100.000 dari upahnya itu habis untuk ojek. Sisa 150 untuk makan, rasanya nggak hidup. Gitu. Ditambah lagi beban guru, apalagi masalah administrasi. Nah, dari pengalaman ini pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana peranan kurikulum Merdeka Belajar untuk memerdekakan guru, dalam hal ini guru honor, khususnya guru honor dan guru swasta, agar merdeka juga secara finansial. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, di tempat saya mengajar sekarang, sekitar 50% bahkan lebih peserta didik itu berasal dari desa. Nah, problem yang kami alami untuk menyatukan dalam proses pembelajaran antara peserta didik yang dari desa dengan peserta didik yang di kota, maaf bukan merendahkan, tapi memang berdasarkan pengalaman, kebanyakan peserta didik yang dari desa itu terlambat dalam menerima dan menguasai pembelajaran. Bahkan ada peserta didik kami itu waktu pembelajaran online, setelah dia SMA baru dia punya HP. Nah, kita mau belajar online, dia sendiri pegang HP baru pada saat itu. Nah, problem di kelas selama ini, kita mau menerapkan media dalam proses pembelajaran, itu terkendala. Kita mau terapkan sistem yang dipakai oleh atau yang bisa diterima oleh anak-anak yang ada di kota, anak-anak yang dari desa itu kewalahan untuk mengikuti. Nah, kita mau mengikuti anak-anak yang dari desa, anak-anak yang dari kota mengalami kebosanan. Kalau kelas kita bagi, jadi ada kesannya bahwa terjadi pembagian, seakan-akan di kelas itu ada kasta. Yang dari desa itu merasa minder dengan apa yang mereka dapatkan, dengan apa yang mereka pahami selama ini. Nah, kewalahan itu yang ingin saya tanyakan, kira-kira dengan situasi yang seperti ini, bagaimana cara guru untuk pemanfaatan media, khususnya ya, pemanfaatan media pembelajaran terhadap kelas yang di dalamnya ada peserta didik yang berasalnya, tingkat pemahamannya yang berbeda. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Mohon izin untuk mengkonfirmasi, mereka yang dari desa dan dari kota itu apakah satu kelas, Pak? Masih mute Pak Tommy, mohon maaf. Oh iya. Iya, satu kelas Pak. Oh iya. Baik Pak Tommy, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya sekaligus mengulas tadi yang disampaikan oleh Bu Santiaji dan Ibu Pengawas, Ibu Diah. Saya terima kasih banyak. Saya sangat tersanjung sekali karena mendapatkan tanggapan dari seorang Bu Diah karena sebagai pengawas. Saya lihat di kolom chat, ternyata saya setuju dengan Bu Diah, saya setuju dengan Bu Santi, dan seterusnya. Apa mau di voting? Ya, saya kira kita sudah menemukan jalan tengah, yaitu dari Pak Tommy. Jadi kita memang harus lebih bijaksana untuk menyikapi hal itu, dan Bu Diah dan Bu Santiaji pada akhirnya menurut saya kita bisa mempertimbangkan kembali opsi dari Pak Tommy. Ini kan masih relevan dengan cara mengajar yang behavioristik, kan, ngasih reward and punishment. Kalau dia bagus kasih reward, kalau dia buruk kasih punishment. Tetapi ada syaratnya seperti yang dikatakan Pak Tommy tadi,
kasih aja reward sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi dikasih tugas tambahan yang sesuai dengan apa yang dimintakan, sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh kurikulum. Makanya tadi Ibu pengawas, Ibu Diah mengatakan kalau kayak gitu dia prestasinya di olahraga tapi nilainya yang tinggi di IPA, itu gimana? Jadi penilaiannya tidak sesuai jalur gitu. Nah, itu yang perlu dikritik. Oleh karena itu kita perlu mempertimbangkan pengalaman Pak Tommy tadi. Nah, mengenai pertanyaan pertama, saya terus terang tidak punya kompetensi untuk menjawab hal itu, karena kurikulum itu kan memerdekakan dalam hal mata pelajaran dan praktik pendidikan. Jadi dalam praktiknya, kalau dalam manajemen sumber daya guru misalkan, apakah mereka bisa merdeka juga secara finansial? Saya kira itu nanti yang berwenang untuk menjawab dan memberikan kebijakan secara lebih serius di tahun 2024 adalah pihak kementerian. Tetapi yang kedua yang saya soroti, saya pernah ada pengalaman di sebuah sekolah di Bondowoso. Di sana memang kebetulan anak-anaknya juga ada yang sangat update teknologi, ada juga yang ketinggalan teknologi. Jadi dalam satu kelas itu memang bervariasi. Memang kesenjangannya sangat tinggi di sana. Nah, caranya gimana? Ternyata pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran itu ya sama seperti biasa, seperti di kelas. Yang membedakan adalah guru ini menerapkan kunjungan rumah, Pak Tommy. Jadi dia yang mohon maaf dalam tanda kutip yang kaya, yang punya akses teknologi juga diajak untuk datang ke anak-anak yang tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi pembelajaran jarak jauhnya di skip. Artinya pembelajaran jarak jauh yang seperti kita lalui 2 tahun kemarin itu di sana tidak menerapkan, karena selain tidak bisa menggunakan teknologi, tidak punya juga untuk mengatasi hal-hal yang dialami Pak Tommy tadi. Oleh karena itu secara sosial mereka tidak merasa terpisah-pisah, tidak merasa terklasifikasi siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pandai teknologi, dan siapa yang tidak pandai teknologi. Saya kira jawaban dari saya begitu, Pak Tommy. Tapi kalau ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi lagi, boleh sekali, silakan, karena tempat ini adalah tempat untuk berbagi di ruang Zoom ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Miftah atas pemaparan jawabannya, serta Bapak Tommy atas pertanyaan dan sharing juga pengalamannya. Nah, di sini sudah ada yang mau sharing nih, Kak. Di kolom chat sudah ada Ibu Esti Nirwasari. Mungkin kita bisa persilahkan Ibu Esti ya untuk bisa on mic, kemudian memperkenalkan diri dan asal daerah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Esti dari Lombok Timur. Mau sedikit sharing ini bagaimana cara untuk yang dalam kelas yang berbeda. Kebetulan saya sudah mulai menerapkan pada kelas itu menggunakan RPP berdiferensiasi. Nah, di sana pada RPP berdiferensiasi itu pada kegiatan intinya kita menggunakan diferensiasi proses, di mana setiap anak yang memiliki kemampuan yang berbeda, proses pengajarannya itu atau media yang kita gunakan itu berbeda, sehingga nanti diferensi produknya juga berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Dijadikan dalam satu RPP namanya RPP berdiferensiasi. Mungkin Bapak bisa Google RPP berdiferensiasi, banyak sekali contohnya. Bapak bisa anut, kemudian dilihat bagaimana contoh-contoh diferensi prosesnya. Di sana lengkap sekali. Saya juga sering pakai Google untuk mencari contoh-contoh RPP yang berdiferensiasi. Kebetulan ini juga sudah mulai dicanangkan dalam guru penggerak, sehingga saya kebetulan ikut dalam guru penggerak.
Jadi pada kelas itu digunakan RPP berdiferensiasi yang menganut KSE. Di sana juga ada sosial emosional anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita juga harus memperhatikan sosial emosional anak, sehingga mudah untuk sekali. Sepertinya Ibu ST sedang mengalami gangguan sinyal. Mungkin kita bisa tunggu sebentar ya. Mungkin sembari menunggu, apakah ada tanggapan mungkin dari Bapak Tommy? Iya, terima kasih Bu Esti ya. Ini akan jadi malam baru dan isunya mungkin akan segera ditindaklanjuti. Kita tunggu. Dari diklat kita sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya yang sudah aktif sekali untuk mengikuti acara diklat pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nifta atas pemaparan materi serta jawaban-jawaban yang telah diberikan, dan juga saya sangat mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua atas partisipasi aktif dan antusiasme dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, kami juga memohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk kami bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tapi jangan khawatir ya, karena kedepannya kita juga akan mengadakan pelatihan dan diklat-diklat lainnya. Jadi stay tune terus bersama kita di akun Instagram @diklat.online. Nah, selanjutnya mari kita bisa give a big applause ya pada diri kita sendiri karena telah berhasil menyelesaikan segala kegiatan dalam acara diklat yang berlangsung selama 5 hari berturut ini. Serta mari kita apresiasi pula kepada para pemateri kita yang telah sangat luar biasa hari ini dalam membagikan ilmu dan pengalamannya dengan memberikan reactions atau mengucapkan terima kasih melalui kolom komentar. Wah, nggak penghujung acara hari kelima, yang artinya acara diklat kita sayang sekali telah berakhir. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber kita selama 5 hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Saya juga ingin mengapresiasi sekali lagi kepada Bapak Ibu atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk dapat senantiasa bergabung dan aktif bersama kami bahkan hingga tengah malam ya. Mungkin bagi beberapa peserta yang berada di zona waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak sekali. Serta saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita selama 5 hari berturut-turut ini, yaitu kepada Bapak Taufik Mulyadi, Bapak Henry Praherdiono, serta Kak Miftahudin. Untuk itu, mari kita apresiasi sekali lagi pada pemateri-pemateri kita yang sudah luar biasa bergabung bersama kita selama 5 hari ini dengan memberikan reactions atau menuliskannya melalui kolom komentar baik di Zoom maupun YouTube. Nah, selanjutnya saya akan membacakan terkait beberapa pengumuman mengenai sertifikat ya. Mungkin bagi panitia boleh dibantu untuk melakukan share screen. Nah, di sini sudah ada jadwal pasca diklat. Untuk pengiriman tugas ya, paling akhir ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia. Kemudian pengumuman kelulusan yakni pada tanggal 2 Juli 2022 melalui grup WhatsApp dan juga Telegram. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk tetap bertahan ya, untuk tidak keluar dulu di grup WhatsApp dan Telegram.
Kemudian untuk pengajuan sertifikat bagi peserta lulus dilakukan pada tanggal 2 hingga 3 Juli 2022. Untuk pembagian sertifikat nih yang ditunggu-tunggu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022. Mungkin bisa di next slide, Kak. Nah, ini tetap bergabung ya untuk tidak live dulu dari grup WhatsApp dan Telegram. Dan sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, tentunya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Akhir kata, saya Anisyara Mania Raihan selaku pembawa acara dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak, Ibu serta teman-teman semua, serta kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Pergi ke Bali naik Vespa, tidak lupa memborong kain. Jangan jumpa lagi dalam diklat selanjutnya bersama kami di Diklat Online. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.